Ya biasa. Ada banyak nih 215. Sama sekolah dia. Kawan ini berapa kawan? Nanti kan. Enggak, buku. Bahasa Inggris. Itu Inggris kah? Ah, ini Des. Sumpah enggak bisa. Ya udah Intan Muhammad ya. Manuel jadi dari awal dia lah. Immanuel. Oh, ada ini ya. Pakai angka dia. Coba buka. Tulisannya udah diganti belum apanya? Udah lama. Kan sebelum naik kelas. Ada apa-apanya. Halo, silakan. Mana piano? Dan apa di sekarang? Ya, sure. Ya. Hah? I can keep track of everyone. Orang let me. Nyewa sepeda. Afro. Ya, tapi Afro tapi kecil. Ya, ini version of Afro. Ya, nomor. Oh my God! Jesus Christ! It's Jesus Christ! Sepanjang jalan bukan. Number 2. Jesus Christ! Sebelum kita memulai persekutuan kita, pertemuan kita untuk perpisahan dengan Fabian, mari kita menenangkan diri. Kalau ada yang membawa HP, mohon di-silentkan ya, supaya tidak mengganggu jalannya persekutuan kita di siang hari ini. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman menjelma menjadi manusia, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Kita tetap berdiri, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah menciptakan kami, bahkan telah memberikan kami keselamatan abadi melalui Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia menjadi juru selamat seluruh manusia. Khususnya pada saat ini kami berterima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk bertemu di rumah dari Fabian bersama neneknya dan mamanya dan semua kawan-kawannya. Kami bersuka cita karena Engkau telah memelihara kehidupan kami sepanjang tahun. Dan kami mau memasuki yaitu kebaktian untuk perpisahan dengan Fabian yang telah Engkau bukakan jalan di mana dia pada tahun depan sudah akan bersekolah di Bali. Kami serahkan acara pertemuan kami ini, kiranya berkat-Mu Engkau turunkan kepada Fabian dan kami semua. Kami serahkan semua ini Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Kita membuka dari Injil Tuhan Yesus. Kalau ada yang belum mendapat, silakan mengambil satu buku dan buku ini boleh dibawa pulang ya. Dari perikop nomor 74. Halamannya perikop 74, halamannya 78. Kalau belum dapat, silakan
Kita akan baca bersama-sama karena perikop ini singkat ya. Singkat. Perikop yang ke-74 halaman 78 dengan judul Menenangkan Badai. Tuhan Yesus menenangkan badai. Kita baca sama-sama. Kalau sudah kita buka bagian firman Tuhan ini merupakan gabungan dari Markus pasal 4, Matius pasal 8, dan Lukas pasal 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan 3:21. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan murid-muridnya pun mengikutinya. Di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, lalu sekonyong-konyong mengamuklah taufan yang sangat dahsyat ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia pun bangun, ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Dan menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu heranlah orang-orang itu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan badai dan danau pun taat kepadanya?" Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Kami serahkan waktu kami untuk memikirkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu menolong kami. Demikianlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, Tuhan Yesus, dia adalah Allah, tetapi dia menjadi manusia. Mengapa dia menjadi manusia? Karena dia ingin mewakili kita manusia untuk menjalankan hukum-hukum Tuhan. Sebab kita tidak mungkin lagi dengan sempurna dapat menjalankan hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia, dia adalah manusia yang tidak pernah berbuat dosa, sehingga dia dapat mewakili kita untuk menebus dosa kita di atas kayu salib. Silakan. Silakan. Ya. Halaman 78 ya. Oke. Jadi pada saat ini kita sudah membaca bagaimana Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, mereka menyeberang yang disebut Danau Galilea atau Laut Galilea. Ini adalah danau yang paling rendah airnya di permukaan bumi. Tidak ada danau yang seperti itu lagi di dunia ini. Nah, danau ini karena saking besarnya disebut laut. Ya, disebut laut. Kalau kita pernah ke Israel itu danau ini begitu cantik, begitu indah. Kemudian kalau kita lihat danau ini disebut di Perjanjian Lama dengan nama Kineret karena bentuknya seperti perut gitar. Seperti apa? Ya, perut gitar ya. Kemudian dinamakan juga Danau Galilea. Kemudian dinamakan dengan Danau Tiberias sesuai dengan nama kaisar. Ya, nama kaisar. Jadi begitu banyak nama danau ini dan disebut laut karena besar. Ukurannya itu panjangnya itu hampir 20 km dan lebarnya itu 10 km. Ya, di murid-murid Yesus bersama-sama Yesus. Nah, sekarang mereka menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kita akan belajar
pada saat ini khusus untuk Febian yang akan ya bertempat tinggal di Bali, dan setelah itu kita tidak tahu dia akan kuliah kemana ya. Jadi ini pertama-tama kita di Kalimantan Barat ini tidak pernah mengalami badai. Kalau orang tinggal di Amerika atau di Taiwan, itu ada namanya topan badai ya. Kalau badai itu datang, itu airnya jadi banjir dan rumah-rumah bisa roboh. Yang pertama pelajarannya, badai datang kepada kehidupan manusia tanpa dapat kita duga. Itu pertama ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tidak bisa prediksi. Nah sekarang mengapa orang mau prediksi ya? Orang mau prediksi, katakanlah dia prediksi tentang ekonomi, tentang saham. Ya, kalau dia tahu tentang saham, maka dia bisa beli saham yang turun, nanti saham itu naik, dia jual. Jadi orang ingin tahu masa depan untuk mengambil keuntungan atau sekedar tahu. Tetapi sesungguhnya yang tahu persis tentang masa depan manusia adalah Tuhan sendiri. Karena dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Kalau kamu ditanya ya, Tuhan Yesus Tuhan yang bagaimana? Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Kalau disingkat, Tahakwa. Tahu, hadir, kuasa. Tidak boleh dibalik-balik ya. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Ya, dalam Mazmur 139. Yang pertama, pelajarannya, badai datang, tidak ada yang tahu. Tapi di situ Tuhan Yesus tahu. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus izinkan murid-muridnya mengalami badai? Ya kan? Tuhan Yesus kan tahu badai akan terjadi. Kenapa dia nggak melarang muridnya? Kalian ya, badai akan segera datang. Jangan menyeberang. Tunggu dulu sampai badainya reda, baru kalian menyeberang. Dia enggak. Justru Tuhan Yesus naik ke perahu bersama perahu yang lain. Nah, perahu itu kemungkinan ya muatnya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu besar seperti kita di sini ya. Sudah jumlahnya ya 20 orang lebih. Ya, kalau satu perahu mungkin nggak cukup. Harus 2. Jadi Tuhan Yesus masuk dalam perahu. Dia di situ kalau kamu baca apa yang terjadi? Dia sedang apa? Kenapa dia tidur? Kok Allah bisa tidur? Kenapa Allah bisa tidur? Karena dia 100% Allah, dia 100% manusia. Namanya apa? God-man. Pernah dengar God-man? Enggak demigod. Bukan, God-man. Ya, dia adalah God-man, apa? Ya, God, dia 100% God, dia 100% man. Artinya, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Tetapi dia juga manusia yang bisa lelah, yang bisa tidur, yang bisa mati. Ya, untuk dosa kita. Itu pelajaran kedua ya. Tuhan Yesus mengizinkan badai menyerang perahu. Kalau kamu lihat baik-baik ya, bahwa perahu yang mereka tumpangi bukan di dayung. Diapain tuh? Coba lihat tadi. Apa tuh spesifiknya? Bukan dayung. Dengan apa? Dengan layar. Kalau layar berarti anginnya bagaimana? Bagus untuk berlayar. Tidak kencang sekali. Kalau kamu pernah main layang-layang ya, pernah main layang-layang, kalau anginnya terlalu besar kan nggak mungkin kita main layang-layang. Ya, anginnya harus ya secukupnya. Jadi anginnya yang cukup membuat perahu itu bisa berlayar, dan waktu berlayar dengan tenang, Tuhan Yesus itu tertidur di dalam perahu, bahkan dikatakan di bagian belakang perahu. Kalau kamu lihat bahasa aslinya, dia bukan tidur di tilam, tapi dia tidur di lantai, tapi di kepalanya itu ada bantal. Ya kan? Ini perahu kecil, mana mungkin ada tilam, ada kasur. Ya, bukan perahu krus ya. Ya, kalau yang pernah naik krus ya, krus itu besar. Nggak pernah terlalu miskin. Ya, bisa lihat di YouTube ya bagaimana krus. Kalau ini perahu kecil ya, perahu kecil itu tidak ada kasurnya, yang ada itu apa? Ada bantal. Jadi Tuhan Yesus tertidur di situ. Nah, kemudian kamu lihat ya, tiba-tiba apa yang datang? Badai yang bagaimana? Dahsyat. Nah, dahsyat itu, kalau kamu lihat, tadi saya katakan ya, Laut Galilea adalah laut yang paling rendah di muka bumi. Di bawah permukaan laut. Laut yang paling rendah di muka bumi itu namanya laut mati. Laut apa? Ya, kalau laut mati karena tidak ada ikan di dalamnya. Ya, banyak mineral, dan di dalam laut mati itu, kalau kamu tidak bisa berenang, kamu nyemplung, kamu bisa mengapung. Bisa apa? Ngapung. Ya, karena kadar garamnya 3 kali lipat. Ya, nggak perlu bisa berenang, kamu bisa tidur di atas laut.
Di atas apa? Di atas laut. Laut apa namanya? Laut Mati. Satu-satunya di tanah Israel. Nah, ini Danau Galilea juga di bawah permukaan laut, ya airnya. Nah, kalau dia di permukaan air laut, dia di banyak gunung, itu angin itu bisa datang tiba-tiba. Ya, dan dikatakan gelombangnya sangat tinggi, bahkan sampai apa? Masuk dalam kapal. Siapa yang pernah berlayar di sini? Siapa yang pernah naik kapal? Pernah ya? Nah, kapal itu ya, gelombang yang di laut itu bisa sampai 10 meter. Pernah baca nggak gelombang 10 meter ya? Kalau di Danau Galilea, gelombangnya itu sampai 2 meter, sampai 5 meter. Jadi kalau perahu kecil kena gelombang 2 meter, 5 meter, wah, dikatakan airnya masuk ke dalam perahu. Nah, itu yang kedua ya. Tuhan Yesus mengizinkan badai menimpa apa? Kehidupan kita. Cek. Ya. 10 meter Bapak, saya tahu kaki aja. Apa tuh? Oh, kalau kaki 10 meter tuh ya kira-kira kalikan, kalau 1 feet ya. 1 feet itu ya, feet kan gini. 2,5 feet 1 meter. Oke? Iya. Ya. Bakal. Ya. Jadi gelombangnya tinggi ya, 2 meter ya. Gelombang apa? 2 meter tuh berarti di atas saya. Ya, jadi perahunya sudah kemasukan air, dan pada saat ya kemasukan air mereka panik. Mereka apa? Panik ya. Nah, kalau panik apa yang terjadi? Mereka memanggil Yesus dengan banyak panggilan. Ada yang panggil guru, ada yang panggil Tuhan, ada yang panggil bos. Ini Alkitab nggak salah. Ada yang mengatakan, loh, kok panggilannya beda? Ada yang panggil guru, ada yang panggil Tuhan, ada yang panggil bos. Yang betul yang mana? Kenapa? Karena panik kan? Kemungkinan panik, Fabian panggilnya apa? Guru. Kemudian Kristo panggilnya apa? Bos. Terus, ya spontan. Jadi Alkitab nggak ada salah. Ya, ada orang mengatakan, nih Alkitab ini salah loh. Kok panggilnya ada guru, ada bos, ada Tuhan? Tidak. Karena mereka sedang panik. Ada yang panggil guru, ada yang panggil bos, ada yang panggil Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kamu lihat ya apa? Kamu lihat kata-katanya. Mungkin nggak itu? Kata-katanya betul nggak? Bisa nggak Tuhan Yesus binasa dengan mereka? Mereka mati tenggelam semuanya. Bisa? Ada kata kita, termasuk Yesus. Yesus mati tenggelam. Bisa? Kenapa tidak? Kamu tahu nggak? Yesus itu hanya bisa mati di atas kayu salib. Di mana? Walaupun orang Yahudi mau membunuh Yesus, kamu tahu nggak orang Yahudi kalau membunuh ya orang atau menghukum mati orang bukan disalib, diapain? Dilempar batu. Tetapi Yesus bagaimana? Kenapa disalib? Karena di Perjanjian Lama sudah dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung di salib. Kamu tahu nggak di dunia ini dunia yang terkutuk? Kamu jangan bilang, oh dunia ini kayak playground. Dunia ini tempat perang loh. Tempat apa? Tempat perang. Iya, tempat perang. Kamu berperang sama siapa? Ngerti nggak? Sama iblis. Ya, di dunia ini nggak playground. Kalau playground tuh desain dengan baik ya, tempatnya dibuat ya supaya jatuh nggak sampai luka ya. Tetapi dunia tempat perang. Nah, Yesus itu dia mati menggantikan kita dikutuk. Dia apa? Dikutuk. Nah, kenapa dikutuk? Kamu lihat di dunia ini, sebenarnya kita tinggal di dunia yang sudah terkutuk. Kutukan pertama, siapa yang menanggung? Kamu belajar di SMP, nanti SMA sudah sign ya. Semuanya sign kan kalau di IBC dulu ya. Apa yang pertama terkutuk? Ini ada juara OSN sign yang dikutuk. Apa tuh? Apa? Iblis. Yang pertama dikutuk tuh ular. Kenapa ular? Ayo jelaskan. Dia dipakai oleh iblis membohongi Hawa. Hawa makan, kasih suaminya makan, semua manusia berdosa. Apa yang Tuhan kutuk dia ular? Tidak ada kaki. Adil nggak ular nggak ada kaki? Kenapa yang lain ada kaki? Kucing ada kaki. Ayam ada kaki. Kenapa ular nggak ada? Sudah dikutuk, dicabut kakinya. Itu yang pertama. Yang kedua siapa lagi dikutuk? Hawa. Punya mama nggak? Nah, kalau hamil gimana? Susah. Sampai muntah kan? Melahirkan? Sampai ada yang mati loh. Melahirkan anak. Yang ketiga, siapa lagi dikutuk? Apa kutukan Adam? Bekerja sampai berkeringat.
mendapatkan makanan untuk diri dan keluarga. Zaman dulu nggak begitu. Yang keempat apa? Hawa mungkin. Bukan, Hawa sudah. Apa? Tanah apa tuh tanah? Tanah Eden susah membuat kehidupan. Tanah waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa itu tinggal panen. Nggak perlu tanam. Kalau sekarang, yang tumbuh liar itu tidak bisa kita makan. Yang mau kita makan harus ditanam, yang lumputnya dibersihkan dulu. Paham? Yang keempat. Yang kelima? Belum. Yang kelima? Manusia harus mati. Manusia apa? Kenapa mati? Karena sudah berdosa. Dan orang mati, kenapa dalam perut tuh bayi mati? Dia nggak ada dosa kan? Dia tidak punya dosa dengan berbuat dosa, tapi dia sudah mewarisi dosa. Mewarisi apa? Makanya di dalam perut bisa dia sudah bawa dosa sejak dalam kandungan. Oke. Kutuk kelima itu mati. Kutuk keenam apa? Bukan di Kejadian pasal 1, 2, 3. Apa? Bahasa. Tiba-tiba Tuhan membuat bahasa jadi kacau, jadi satu bahasa Ibrani menjadi berapa bahasa sekarang? 6.000. Ada 6.000 bahasa. Ya, bahasa Dayak saja sudah ada 100 bahasa. Bahasa apa? Dayak. Bahasa Irian ada 300 loh. Bahasa Tionghoa, Teochew, Hakka, ya, Kwangtung, macam-macam, begitu banyak. Ada berapa? 6.000. Susah nggak belajar bahasa? Susah sekali. Makanya ada IBC kan? Nah, IBC hanya bilingual loh. 3. Ya, maksudnya trilingual. Oke. 3. Belajar 3. Oke. Itu kutuk ke-6. Kutuk ke-7 apa? Apa kutuk 7? Gimana? Kutuk 7 itu neraka. Ya, Pak? Sampai orang mati, dia tiba-tiba kaget, kok saya bisa di neraka? Karena di dunia ini ya, banyak orang menawarkan agama, padahal yang buat agama tidak pernah ke surga. Betul? Ya, yang datang dari surga hanya Yesus. Nah, jadi kita lihat ya, Tuhan Yesus hanya bisa mati kalau disalib. Kalau apa? Yang menyalibkan Yesus bukan orang Yahudi, tapi tentara Roma. Tentara apa? Roma. Ini yang pelajaran keberapa? Ketiga. 1, badai datang, tidak bisa kita duga. Yang kedua, Yesus mengizinkan badai terjadi. Yang ketiga apa? Yesus bisa menenangkan badai. Kenapa dia bisa? Karena Yesus itu pencipta langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, dan seluruh ya alam raya ini dengar taat kepada Yesus. Ya, semua loh, termasuk benda mati. Kalau Tuhan Yesus perintahkan benda mati, bagaimana? Air bisa jadi anggur, betul? Kenapa bisa begitu? Karena dia Tuhan. Yang kedua, alam. Yang tadi kan lagi mengamuk, Tuhan Yesus bilang tenang. Langsung apa? Tenang. Ya. Yang ketiga, apa? Yang paling banyak Tuhan Yesus bantu. Orang sakit. Badan manusia. Singkatannya gampang. BAB. Benda mati, alam, dan badan manusia. Hampir 20 kali loh penyakit-penyakit itu Tuhan Yesus sembuhkan. Kemudian yang keempat, roh jahat diusir Yesus. Yang kelima, roh yang sudah mati, Tuhan Yesus suruh bangkit. Yang keenam, ikan mendengarkan kata Yesus. Ikan, binatang. Karena waktu Petrus tidak menangkap ikan, Tuhan Yesus suruh ikannya masuk ke jala Petrus. Yang terakhir, Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi seluruh ya alam semesta mendengarkan Yesus. Jadi begini ya, kalau kita sudah percaya Yesus, oke, kita takut nggak dengan badai? Takut? Ada nama sekolah kalian kan Immanuel. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Artinya begini, kalau kamu sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa kamu. 1. Ya, 2, dia sudah dikubur sebagai bukti dia mati. Yang ketiga, dia sudah bangkit dari kematian. Apa bukti Yesus sudah lahir? Kamu lihat kalender tahun 2024. Kenapa 2024?
Dihitung dari mana? Dari Yesus lahir. Sebenarnya waktu orang membuat kalender, itu disebut tahun Tuhan. Itu dihilangkan. Tahun Tuhan 2024. Nah, sekarang mengapa hari Minggu itu tanggalnya merah? Kenapa? Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit dari kematian. Jadi tidak ada orang di dunia yang mengatakan saya nggak mau kenal Yesus. Ya, dari kalender tahun Yesus lahir. Ya, dari hari Minggu Yesus bangkit. Jadi kalau Tuhan Yesus mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita, ya, tapi kalau kita sudah percaya Yesus, ya, Yesus itu selalu kalau kita minta tolong, dia mau menolong nggak? Pasti ya. Nah, sekarang kita lihat murid-muridnya, begitu murid-muridnya minta tolong membangunkan Yesus, Yesus membangun dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya." Dan dia akhirnya ya menghardik angin dan air yang mengamuk dan berkata kepada danau itu apa? "Diam, tenanglah." Dari angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Dan ayat 40 coba kita baca sama-sama. Ya, ayat 40. Dan ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Di manakah kepercayaanmu? Mengapa kamu tidak percaya?" Lalu heranlah orang-orang itu, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Silakan duduk. Ya. Jadi apa yang taat pada Yesus? Tadi ada 7 hal ya. Apa? BAB, apa BAB? Benda mati, alam, badan manusia, roh jahat, roh manusia, flora, fauna. Fauna dan seluruh aspek alam taat pada Tuhan Yesus. Kecuali siapa? Yang nggak mau taat. Iblis pun taat loh. Karena diusir, pergi dia. Iblis itu hanya satu dia nggak bisa. Dia nggak bisa bertobat. Manusia. Manusia suka bandel. Manusia suka apa? Bandel. Nah, makanya kalau kamu ya mau bagaimana? Mengikut Yesus harus dengar kepada Yesus. Jadi buku ini saya kasih kamu boleh dibaca tiap hari. Ya, kenapa? Karena ini kata-kata Tuhan Yesus yang mau memberkati kamu. Mau apa? Memberkati. Tuhan Yesus tidak mau mengutuk kita. Dia menggantikan kutuk untuk kita. Ya, jadi dia mau memberkati barang siapa yang percaya kepadanya. Yang terakhir, saya katakan kan, badai yang paling hebat itu yang dinamakan dengan neraka. Dengan apa? Neraka. Ya. Kalau kita tidak percaya Yesus, kita akan bagaimana? Dengan terpaksa Tuhan lemparkan ke neraka. Tetapi kalau kita percaya Yesus, semua dosa kita sudah ditanggung Yesus. Coba tangan kita. Yesus berdosa tidak? Tidak. Kita banyak dosa. Terus bagaimana? Yesus mati untuk dosa? Kita bilang, Tuhan Yesus, tanggung dosa saya. Dosa kita kemana? Kepada Yesus mati, darahnya menghapus dosa. Dosa kita mana? Sudah Tuhan Yesus tidak ada dosa, kita dosanya di mana? Sudah ditanggung Yesus. Dan Yesus ya, dia bukan hanya mati loh. Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Sehingga kita harus percaya pada dia. Jadi hari ini kita belajar ya, 4 hal ya, khusus untuk Fabian sebagai bekal. Badai datang, masalah datang tanpa diduga. Tanpa apa? Tanpa diduga. Kita juga nggak menduga Fabian begitu cepat ya, sebelum lulus sudah harus ke Bali. Ya kan? Itu semua sudah Tuhan tetapkan. Yang kedua, ya, badai datang atas izin siapa? Izin Tuhan Yesus. Ya, dia tahu badai akan datang, dia tidak melarang muridnya pergi kan? Kenapa? Karena dia menyertai muridnya. Yang ketiga, semua alam mendengarkan kata-kata Yesus. Ya. Yang terakhir, badai yang paling berbahaya di mana?
neraka. Apakah Tuhan Yesus bisa menghindarkan kita? Caranya, dia mati untuk dosa-dosa kita. Ya, dia bukan hanya Tuhan, tapi dia jadi manusia. Dia sudah menyelamatkan kita. Sehingga waktu Yesus bangkit, apa bedanya dengan dia sebelum bangkit? Yesus, dia 100% manusia, tapi dia punya tubuh mulia. Tubuh apa? Tubuh apa? Apa tuh bedanya tubuh mulia dengan tubuh kita? Tubuh mulia tidak bisa mati lagi. Kita juga akan diberi tubuh mulia. Ya, misalnya nenek Fabian sudah hampir 80 kan. Kalau Tuhan Yesus datang dikasih tubuh mulia, kira-kira dia umur berapa? Apakah tetap tua? Sakit-sakitan? Seperti umur Yesus, 33,5 tahun waktu disalib. Ya kan? Nggak perlu lagi ada penyakit. Jadi itu orang Kristen percaya Yesus harapannya satu ya. Bukan kaya, bukan sehat dan sebagainya. Tetapi apa? Yang paling penting kita dosanya diampuni, satu saat punya tubuh mulia. Ya, jadi jangan ingat ya, jangan lupa ya. Satu apa? Badai datang kapanpun terjadi. Ya, seperti anak saya sakit loh, tiba-tiba tengah malam harus masuk rumah sakit. Badai. Nggak diduga. Yang kedua, badai diizinkan oleh Yesus. Yang ketiga, Tuhan Yesus, walaupun dia izinkan badai, dia bisa menenangkan badai. Ya, walaupun kamu ada problem apapun, ya Fabian, kemanapun kamu merantau, ya kamu ingat Tuhan Yesus. Kamu punya masalah, dia bisa tolong. Yang terakhir, badai apa yang paling hebat? Neraka. Ya, banyak orang dibohongi ya, kamu ikut ini, ikut itu. Padahal mereka semua tidak pernah ke surga. Ya, pencipta agama itu semua nggak pernah ke surga. Siapa yang pernah datang dari surga? Hanya Tuhan Yesus. Kita harus percaya Yesus karena apa? Tahun ini tahunnya Yesus. Hari Minggu, Yesus bangkit dari kematian dengan tubuh mulia. Kita doa, nanti saya akan kasih kesempatan kepada Fabian, mamanya, neneknya, ya menyampaikan ya kata-kata kepada kita semua. Atau ada kawan yang mau ya memberikan pesan-kesan, ya dipersilakan. Kita doa dulu ya. Bapa, kami bersyukur karena dalam kesempatan yang baik ini Engkau memberikan kami di mana kami bisa belajar bahwa Tuhan Yesus selalu mau menolong kami. Kami berdoa untuk Fabian yang akan sebentar lagi ke Bali. Kiranya Engkau menyertai dia dan juga mamanya dan juga neneknya. Semua rencana yang mereka rencanakan, kami mohon Engkaulah yang menolong. Semua pengharapan mereka bisa Engkau wujudkan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Bapa waktu selanjutnya. Kiranya Engkau menyertai keluarga Fabian dan kami semua. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Fabian, please have your... Yeah, you want to say something to your friend? Yeah, okay. Anything. Rekam lupa rubriknya. Guys, not taking guys. 5 poin ya. Aduh, ini aku sih nggak siapin speech ya. Jadi aku spontan aja lah ya. I just English gak apa-apa kan? Semoga dimengerti. I just want to say thank you to everyone ya. To Justin who gives me a pen when I lost mine a lot. To Reinhard who teaches me math. Joaquin, we have a lot of fun. Wesley sering temenin aku kan. Sorry Joaquin. Ezra, Kenji, semuanya. I'm so thankful to have you all as friends. I'm so thankful for the time that we spent. Don't cry. Nah. Don't cry lah. And I really hope that we will continue on as friends even when I'm at Bali ya. Nggak apa-apa kok, nanti aku sekali-sekali lah ya beberapa. Ya datang. Semoga kita bisa bertemu kan.
Ya, Mipel. Main-main. Jadi nggak usah sedih-sedih sih. Ya. Marah-marah aja. Woi, Fabian, lo mau datang tadi? Bapak kamu, Bapak Isra dan Bapak Isra. Ya makasih selalu anterin, selalu beliin makanan. Udah jadi orang tua sendiri ya. Kasih semua. Wish for your friends apa? Kan kalian tahun ini graduate. Ya, semoga nilainya bisa bagus-bagus ya semua. Atau nilai yang sudah bagus dipertahankan. Yang kurang semoga bisa dinaikin ya. Amin. Oke. Closingnya gimana? Closing. Memorable ending. Oh ya. Statement impactful statement. This is not goodbye. Audience challenge. It's just farewell for a while. Ya. Nanya apa? Without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. So I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Again. Ya, bye bye. Bus laping. Sama ratu. Banding. Udah ada kata-kata terakhir buat kalian bos. Nanti aku rekam. Kami rekamin. This is not goodbye. Ngomong apa? Oke, mungkin most of you guys that never meet me because Fabian's mom is in Jakarta. That's why. So you know Nenek ya, Oma. Thank you for being a good friend for Fabian this 2.5 years. So yeah, we've been grateful because you are all like a very good kids. No one, all of you like being naughty. So yeah, thumbs up. Question. Yeah. Are we still good friends when we make fun of his skin color? I know all of you do it. No. It doesn't matter. We know it's just a joke. So yeah, it's just a joke. Yeah, that's why. So yeah, I hope all of you guys like we're graduate with a very good result at the end. So I think Fabian after finish the exam in Bali, he will fly here and then meeting you guys again next year. Okay? All right. Thank you. Yang paling penting ya, thank you buat Papa Mama Ezra ya, karena udah mewakili saya di sini karena anaknya jauh dari mamanya tapi udah dibantu setiap saat. Thank you so much ya. Tuhan berkati selalu ya. Oke. Salah bule, pacar bule. Terima kasih. Terima kasih ya atas kedatangan cucu-cucu Oma yang ganteng-ganteng, yang pintar sama saya amat senang sekali pada siang hari ini mereka bisa berkumpul kembali walaupun Oma dalam kesedihan ditinggal cucu Oma yang amat kasihi, tapi inilah rencana Tuhan yang terindah dan bersyukur juga yang mana tidak pernah terbayangkan Esra terus Kristo yang sering ke rumah juga ada saya anggap Oma semua kalian cucu Oma, dan terima kasih kepada Bapak Esra yang begitu baik yang telah membantu Fabian. Kalau terlambat dijemput dia diantar, dah anggap orang tua sendiri ya Mama Fabian ya, Mama Esra ya. Kami bersyukur dan berterima kasih.
Dan pada siang ini yang tadi dikatakan dosa kutukannya dari ibu ya yang melahirkan sakit. Jadi kalian harus menghormati ibu yang melahirkan kalian. Itu kan karena taruhan nyawa, melahirkan tuh taruhan nyawa antara hidup dengan mati ya. Jadi Oma pesankan kalian harus menghormati orang tua, terutama ibu dan orang tuanya yang bapaknya. Karena ibu itu melahirkan kan karena mengandung 9 bulan karena taruhan nyawa itu. Jadi ya saya percaya di sini semua menghormati orang tua karena kalian lah anak-anak yang baik, anak pilihan dari Tuhan. Kalian kita di sini adalah keluarga Allah. Dan kami bersyukur juga Fabian yang semula juga ya agak susah ya mengikuti pelajaran di IBC ya karena juga saya juga salah sebagai omanya terlalu memanjakan dia. Jadi kalau enggak memanjakan dia enggak betah karena bayangkan umur 12 tahun ya dia di sini kan anak satu-satunya dan juga sebetulnya ini berat bagi mamanya antara dua pilihan dipisah dengan mamanya dengan neneknya. Tapi neneknya malah senang kan ada cucunya walaupun kadang sering bertengkar ya karena menyakiti tapi ada kesenangan tersendiri. Tapi kami bersyukur Fabian kami bersyukur juga Fabian anak yang baik ya karena kita didik dia tidak pernah kasar, dia didik dengan kasih, dia anak baik walaupun kadang-kadang dia tidak serius belajar tapi biasalah anak-anak ya kalau kita terlalu tegas juga dia tidak betah bisa lari. Dan kami bersyukur juga kami punya cucu yang Tuhan kirimkan, cucu yang pintar, cucu yang cerdas, cucu yang takut akan Tuhan. Dan di sekolah saya dengar juga guru juga kawan-kawannya juga mengatakan Fabian anak yang baik semua ya. Jadi itu kesenangan tersendiri dan mohon dukung doa walaupun kalian dah berpisah tapi harus sering hubungan dengan Fabian, saling mendoakan supaya kalian berhasil. Nanti suatu saat kalian bisa bertemu ya. Nanti Fabian kalau libur dia pasti tetap pulang ke sini. Libur dia tetap pulang ke sini, dia tidak kehilangan kita, tetap ada hubungan baik kepada itu. Dan ya info aja kalau ke Bali bisa bertemu ya. Ya. Dan terus Oma juga ini mau berdoa untuk kalian semua terutama untuk Fabiannya, kita doakan ya untuk Fabian agar perjalanannya lancar dan semua kalian bisa berhasil. Allah kita doakan. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa pada siang ini Tuhan kami sungguh bersyukur atas kebaikan, atas anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa kami bisa dipertemukan dengan cucu-cucu kami, teman Fabian dalam keadaan selamat, terutama juga Bapak Isra dan Mama Isra dan juga LC Mama Fabian yang kemarin telah tiba dari Jakarta dalam keadaan selamat. Ini kami sadar Tuhan baik kepada kami, walaupun kami seorang manusia yang lemah, kami penuh dengan noda dosa, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terus berdoa Tuhan untuk cucu kami Fabian ke depannya, agar dia bisa berhasil dan hari Minggu nanti dia akan meninggalkan kota Pontianak ini untuk sementara dan kalau libur dia pergi ke Pontianak ini bersama dengan omanya. Kami terus berdoa Tuhan untuk Fabian agar anak ini berhasil, agar anak ini takut akan Tuhan, beri hikmat akal budi yang berasal daripadamu. Kami percaya anak ini akan berhasil dan terus berdoa untuk teman-temannya Tuhan yang saat ini hadir pada siang ini. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu tapi kami percaya mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka akan berhasil karena mereka mengandalkan Tuhan dan bersyukur juga yang mana saat ini kami bisa kesempatan bertemu dengan Bapak Esra dan Mama Esra Kristus semuanya. Kami bersyukur pada siang ini Tuhan kirimkan mereka walaupun mereka penuh dengan kesibukan tapi Tuhan sempatkan kami bisa bersekutu bersama berdoa pada siang ini. Kami percaya Tuhan akan menjawab semua doa permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terakhir ya kita berdiri. Kita nyanyi lagu yang terakhir. Ya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin ya. Ya. Ada yang belum punya teks, di sini ada teksnya ya. Ada banyak teksnya, silakan. Sorry. Ya. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Tuhan yang pimpin jalanku. 3, 2, 1. Tuhan yang pimpin jalanku. Tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah yang menedulikanku. Dalam imanku terhibur dan damai ku dapatkan. Apapun yang
Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku pada jalan berliku. Anugerahnya tersedia, Dia beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang pimpin jalanku dengan kasih limpahnya. Dibawanya ku ke sorga, ke tempat rumah Bapa. Bukan bangkit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan kepada Fabian dan keluarga besarnya. Kami berterima kasih Engkau telah melindungi Fabian selama 2,5 tahun di kota Pontianak. Bukan hanya sekolahnya Engkau lindungi, tapi juga dengan kawan-kawannya yang pada siang hari ini bersama-sama dalam acara kebaktian farewell ini. Kami percaya secara manusia kami bisa dipisahkan, tetapi dalam Tuhan Yesus kami selalu disatukan. Bapa, kami berdoa untuk Fabian, kiranya Roh-Mu menaungi dia. Setiap hari dia setia membaca firman-Mu, berdoa dan melakukan firman-Mu. Demikian juga untuk pekerjaan dari mamanya, masa depan dari mamanya, rencananya, kiranya Engkau yang menuntun, semuanya bisa memuliakan nama-Mu. Fabian yang akan ke Jakarta pada hari Minggu, dan setelah itu pada tanggal 17 akan ke Bali, Engkau juga menuntun perjalanannya. Kiranya dalam suasana yang baru di Bali, dia juga bisa menemukan kawan-kawan yang saling mengasihi dengan dia, yang memperhatikan hidupnya, sehingga dia tidak merasa sendiri di sana. Karena Tuhan Yesus Engkau selalu bersama dengan Fabian. Kami juga berdoa untuk neneknya yang di Pontianak, kiranya Engkau juga menjaga dia dalam usia senjanya. Engkau memberkati dia dengan kesehatan, perlindungan, dan juga keluarga Fabian, tante yang di Jakarta, pamannya yang ada di Kalteng, Engkaulah yang memelihara. Kami juga bersyukur untuk begitu banyak kawan-kawannya yang datang dari berbagai kelas, dari kelas 3 SMP IBC Immanuel. Engkau memberkati mereka, kiranya mereka semua dapat sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka dan juga orang tua mereka dan saudara mereka. Bapa, kami juga bersyukur untuk makanan yang telah Engkau sediakan melalui keluarga Fabian. Kiranya Engkau memberkati, menguduskannya, dan menjadikan berkat itu sebagai kekuatan jasmani kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau ya Bapa. Dengarkan doa kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat,
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.